Hai semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Para sineas seakan tidak kehabisan ide untuk memilih tema-tema film. Salah satunya tema survival alias bertahan hidup yang penuh nilai moral untuk diterapkan. Enggak hanya bikin kalian nahan napas pas nontonnya, tapi juga bikin kalian empati dengan perjuangan para karakternya. Film-film bertema survival bisa bikin kalian berhenti mengeluh tentang kehidupan. Kalian juga bakal menaruh empati kepada orang-orang yang tengah dalam kesusahan. Film dengan genre survival ini biasanya banyak digemari karena plotnya yang menegangkan. Sepanjang film, kalian pasti bertanya-tanya hal macam apa sih yang akan dihadapi oleh sang protagonis dan apakah ia akan selamat? Dan film survival yang paling menegangkan adalah yang diangkat dari kisah nyata. Walau mungkin kita sudah tahu bagaimana endingnya, melihat bagaimana orang lain pernah mengalami kejadian mengerikan seperti itu pasti menguras emosi kalian ya. Seperti biasa, Kang Ari selalu mengingatkan, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk petik loncengnya ya. Terima kasih. Life of Vi. Film ini menceritakan tentang seorang penulis yang mengunjungi pendongeng India bernama Vi Patel dan memintanya untuk menceritakan kisah hidupnya. Ayah Vi membangun sebuah kebun binatang yang salah satunya adalah harimau bengal bernama Richard Parker. Namun, keadaan politik di India membuat Ayah Vi harus menjual kebun binatang dan semua binatang dijual dan dibawa menuju Kanada. Mereka memulai perjalanan laut, namun badai besar membuat kapal kargo mereka karam. Vi harus berjuang hidup bersama para binatang yang terombang-ambing di samudera, termasuk Richard Parker, hewan buas yang bersamanya di atas koci. The Revenant. Film The Revenant merupakan tentang kisah penjelajahan dan pemburu kulit Hugh Glass. Hugh Glass merupakan seorang pemandu jalan pada sekelompok tim ekspedisi yang mendapatkan bulu untuk diperdagangkan dari tanah suku Indian pada tahun 1820-an. Namun, pada ekspedisi itu, mereka diserang suku Indian sehingga membuat mereka lari dan bersembunyi. Di tengah perjalanan pulang, Glass diserang seekor burung grizzly dan membuat seluruh tubuhnya terluka parah, nyaris tak dapat bertahan hidup. Kapten Henry melihat keadaan Glass yang mungkin tak bisa diselamatkan lagi, kemudian memberikan perintah kepada awaknya untuk menemani Glass hingga ia mati. Hal tersebut diambil karena tidak memungkinkan membawa Glass saat mereka sendiri sedang berusaha menyelamatkan diri dari suku Indian. Sebagai imbalannya atas menjaga Glass sampai meninggal, orang yang sukarela tersebut akan diberi uang banyak. Ketiga relawan tersebut adalah John, Wrighter, dan tentunya saja anaknya Glass yaitu Hawk. John yang tak sabar menunggu Glass tak kunjung mati mencoba mengubur Glass hidup-hidup. Untung saja ada Hawk yang berusaha menghentikan rencana biadab John yang ingin membunuh ayahnya. Glass lalu ditinggal sendiri dalam keadaan terluka parah dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan balas dendam, entah bagaimana Glass mampu bertahan hidup di tengah tubuhnya yang terluka parah demi menuntut kematian anaknya atas perbuatan John, sambil berharap selamat dari kejaran penduduk pribumi suku Indian. "127 Jam". Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pendaki bernama Aaron Ralston. Ia merupakan lelaki yang senang melakukan pendakian seorang diri. Dalam film tersebut, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan di sebuah tempat bernama Blue John Canyon.
Seperti orang pada umumnya, ia senang mendokumentasikan kejadian yang dianggapnya menarik dengan rekaman ataupun foto. Berpetualang bukan menjadi hal baru bagi dirinya. Terlihat dari kelincahannya memanjat, melompat, dan menyusuri tebing demi tebing. Aaron menganggap tempat petualangannya kali itu adalah rumah keduanya, tempat kenangannya bersama keluarga, dan tempat yang mengizinkannya memiliki pengalaman luar biasa. In Blue John Canyon, right where it slots up before the... There's someone down here! Help! I'm in the canyon! The Perfect Storm. Film ini diangkat dari kisah nyata sekelompok nelayan yang sedang berlayar untuk mencari ikan di perairan bebas. Alkisah diawali dengan sosok kapten bernama Andrea Gail bersama temannya Bobby, Billy, Dale, dan David yang berniat mengarungi samudra untuk menangkap ikan. Karena putus asa dalam laut yang hanya mendapatkan tangkapan sedikit, lantas sang kapten memutuskan untuk kembali melaut sekali lagi. Arah tujuannya yaitu mengarungi lautan Blue Coaster pada September 1991 menuju ke arah Grand Bank. Namun nasib berkata lain, karena hasil tangkapannya yang kurang bagus, mereka melanjutkan pelayaran ke tempat lain bernama Flemish Cape. Tampaknya ini menjadi keberuntungan sang kapten bersama krunya karena berhasil menangkap ikan lebih banyak. Tiba-tiba saja mesin es kapal mengalami kerusakan parah. Mengingat cuaca semakin buruk, kepanikan pun mulai terjadi sampai perahu langsung terguling 360 derajat dan keadaan pun semakin tidak terkontrol. Operasi penyelamatan pun dilakukan oleh penjaga pantai Coast Guard. Tapi nasib sial terjadi saat helikopter Coast Guard kehabisan bahan bakar yang akhirnya harus mendarat darurat di lautan lepas. Kini tinggal kapal Andrea Gail dan awaknya yang berada di kapal tersebut untuk berjuang mengatasi badai di tengah lautan. Badai ini tak hanya besar tapi juga sangat sempurna sehingga mengguncang seluruh lautan. Mampukah sang kapten membawa pulang semua krunya dengan selamat? Adrift. Film drama Adrift ini diangkat dari kisah nyata yang dimulai dari kejadian di bulan September 1983. Tammy Oldham dan tunangannya Richard Sharp sedang berlayar di laut bebas dan sudah dilakukan sejak 6 bulan lamanya. Namun, sebuah badai menghantam perahu Tammy dan Richard pada suatu waktu. Disinilah Tammy dan Richard berjuang bertahan hidup dan saling menyelamatkan satu sama lain hingga memberikan semangat agar tidak terombang-ambing di laut lepas. Selain diungkapkan dalam film, kisah pilu Tammy dan Richard ini juga diceritakan melalui buku yang berjudul Red Sky in Morning: A True Story of Love, Loss and Survival at Sea. Melalui kisah nyata ini, Tammy harus menemukan kekuatan, kesetiaan hingga tekad yang kuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan pria yang pernah dicintainya itu. Satu pertanyaan yang belum terjawab, seperti apa perjuangan Tammy untuk bertahan hidup bersama kekasihnya yang dicintainya? Adrift adalah kisah yang tak terlupakan tentang perjuangan jiwa manusia yang sedang diselimuti kekuatan cinta sejati yang tidak bisa terbantahkan. Touching the Point. Film yang dirilis pada 2003 ini disebut sebagai salah satu film dokumenter Inggris tersukses. Film ini mengangkat kisah pendaki Inggris Joe Simpson dan Simon Yates menaklukkan Gunung Siula Grande di Inggris pada 1985. Meski mengalami kesulitan menaklukkan gunung yang belum pernah didaki itu, Joe dan Simon berhasil mencapai puncak dalam waktu yang relatif singkat. Namun, mimpi buruk menghadapi mereka ketika berusaha turun. Joe mengalami insiden fatal dan hampir terjatuh dalam posisi yang menyulitkan Simon. Joe mengalami patah tulang kaki dan cukup jauh berada di bawah Simon dengan tali yang terikat pada tubuh mereka.
Posisi Simon di atas yang menahan beban tubuh Joe tidak memungkinkan untuk bergerak ke bawah, hingga ia harus mengambil keputusan besar, memotong tali yang menjadi gantungan hidup Simon. Yang selanjutnya terjadi adalah kisah paling dramatis dalam upaya bertahan hidup. Jungle. Menyebut judul filmnya saja, saya sudah terbayang film ini akan dibawa kemana. Film ini menceritakan tentang 3 turis bernama Yoshi, Kevin, dan juga Marcus yang mencoba melintasi jantung hutan Amazon atas ajakan seseorang bernama Carl yang tak lain merupakan turis juga seperti mereka. Karena berbagai alasan yang menggiurkan, seperti halnya kemungkinan menemukan emas sampai bertemu dengan penduduk asli suku Indian, membuat mereka akhirnya tertarik untuk melakukan perjalanan tersebut. Dalam perjalanannya, mereka tidak menemukan hal yang aneh ataupun kendala yang berat. Bahkan mereka cukup menikmati petualangan tersebut. Hingga akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Marcus mengalami lecet kaki yang cukup parah. Hal ini mulai memperlambat perjalanan mereka. Lalu mereka memiliki ide untuk mencoba melakukan perjalanan dengan melalui sungai dengan rakit. Sayangnya hal ini membuat mereka nyaris celaka. Hingga akhirnya mereka terpisah menjadi 2 kelompok. Yoshi dan Kevin tetap melanjutkan perjalanan melalui sungai, sedangkan Marcus dan Carl memilih untuk tetap menggunakan jalur hutan. Awalnya semua berjalan dengan baik, hingga pada akhirnya arus sungai mulai deras dan tak terkendali hingga membuat mereka terjatuh. Saat berupaya untuk ke tepi sungai, Kevin berhasil selamat, namun sayang Yosh tenggelam dan terbawa arus sungai. Mereka pun akhirnya terpisah. Nah, kira-kira mana nih yang bakal kamu tonton duluan? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya.